Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami tetap sehat dan bersukacita. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami siap mendengar firman Tuhan dan firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini menegur gereja, diambil dari Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Teolog Dietrich Bonhoeffer hidup tahun 1906 sampai 1945 menentang keras saat gereja mulai tidak punya arah, terombang-ambing, dan hanya mencari kenyamanan bagi orang yang sudah selamat daripada mencari jiwa yang hilang. Ia juga menentang hukum-hukum tak bermoral Hitler melalui perkuliahan dan artikel-artikel yang dipublikasikan. Namun banyak orang dalam kepemimpinan gereja hanya berdiam diri. Bonhoeffer memarahi gereja karena tidak mengeluarkan seruan demi kepentingan para korban dan menemukan jalan untuk mendapatkan bantuan. Ia berkata,
gereja membisu saat seharusnya berteriak. Menegur gereja bukanlah hal yang tabu. Yohanes dalam segala deritanya karena kerja paksa di Pulau Patmos menegur ketujuh jemaat. Yohanes dengan spesifik menegur ketujuh jemaat itu berdasarkan permasalahan yang diabaikan. Ia juga dengan tegas menyampaikan dampak jika pesan itu diabaikan. Yohanes yang dalam kungkungan pengasingan tak membiarkan hati dan pikirannya terkungkung untuk melihat kemajuan gereja. Kita hidup di zaman yang berbeda, tetapi permasalahan gereja masih terpampang di depan mata. Gereja dalam pandangan penulis Drewes dan Mojow tersandera dengan formalitas dan ritualistik. Sedangkan penginjil Bill Bright menyindir, gereja sibuk memperbaiki lukisan di dinding, sedangkan rumahnya sedang terbakar hebat. Masyarakat kita masih banyak yang tersandera oleh hukum-hukum yang tidak bermoral. Mereka menunggu seseorang untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Gereja dan orang percaya, jika mengerti jati dirinya, ia harus hadir memperjuangkannya. Kadang-kadang akibat keinginannya yang sejati untuk menitik beratkan kekudusan, gereja undur dari dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami untuk berdiri tegak, berani bersuara, berani menyampaikan segala sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh Kristus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki misi menegakkan kebenaran di dalam kehidupan gereja. Terima kasih Tuhan, jadikan kami alat-Mu, berkat dan terang bagi sesama yang menegakkan kebenaran sesuai firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kompromi. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.